Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SD 1 Tanah Air. Apa kabarnya hari ini? Pastinya jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Bu Mona hari ini mau menyiram tanaman ke kebun SD 1. Teman-teman ikutin yuk. Tanah Air. Teman-teman sudah lihat belum video Bu Mona sama Bu Novi yang berkebun? Kalau belum lihat, silakan ditonton ya di YouTube SAI Studal. Itu. Lalu ini bibit sebelah sini adalah bibit bayam yang Bu Mona sama Bu Novi tanam. Alhamdulillah sudah tumbuh. Lalu yang sebelah sini adalah bibit kangkung. Wah, bibit kangkungnya sudah tumbuh lebih tinggi daripada bayam. Teman-teman kalau sudah berkebun di rumah, jangan lupa disiram ya tanamannya supaya tumbuh subur. Ngomong-ngomong tentang tanaman, Bu Mona punya cerita tentang tanaman. Teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran, silakan teman-teman dengarkan ya ceritanya. Silakan simak. Ini dia videonya. Bayam si sayur yang bijaksana. Pak Tani sedang bersiap-siap untuk pergi ke ladang pagi ini. Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Karena Pak Tani akan memilih sayur terbaik di antara semua jenis sayuran yang ditanam di ladangnya. Ketika sampai di ladangnya, Pak Tani langsung menyapa semua sayuran. Selamat pagi sayur-sayur. Pagi ini aku punya berita gembira untuk kalian. Aku akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi sayur terbaik di ladang ini. Kalian harus menceritakan keunggulan kalian kepadaku. Jika terpilih menjadi sayur terbaik, lalu apa yang akan kami dapatkan? Sayur terbaik boleh mengajukan satu permintaan. Pupuk yang bagus, pindah ke tempat yang lebih teduh, atau apapun yang diinginkan akan aku penuhi. Mendengar penjelasan Pak Tani, sayur-sayur itu semakin bersemangat. Mereka mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Setiap sayur ingin menjadi sayur yang terbaik. Mereka harus mampu meyakinkan Pak Tani. Beberapa saat kemudian, Pak Tani pun mulai mendekati sayur-sayur itu. Secara bergiliran, Pak Tani memberikan pertanyaan kepada mereka. Sayur-sayur itu berlomba-lomba meyakinkan Pak Tani. Pak Tani, pilih aku saja. Tubuhku gemuk. Pasti banyak orang yang menyukaiku. Aku pantas menjadi sayur terbaik. Lebih baik aku saja. Walaupun kecil, aroma tubuhku paling wangi di antara sayur-sayuran lainnya. Pak Tani pasti bisa menjualku dengan harga yang mahal. Mendengar penjelasan kol dan seledri, Pak Tani merasa bingung. Pak Tani lalu beranjak meninggalkan mereka, mendekati sayur bayam yang dari tadi diam dan hanya memandangi teman-temannya. Nah, kamu bayam, apa yang ingin kamu ceritakan tentang dirimu? Aku adalah sayur yang mengandung zat besi yang penting sebagai pembentuk sel darah dan juga membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh manusia. Namun, walaupun begitu, segeralah menyantapku setelah dimasak. Mengapa harus begitu, bayam? Karena jika terlalu lama terkena udara, bayam bisa berubah mengandung racun yang tidak baik bagi tubuh. Pak Tani merasa kagum sekali dengan bayam. Bayam adalah sayur yang bijaksana. Bayam tidak hanya menceritakan kelebihannya saja, namun dia berani mengakui kekurangannya.
Karena sikapnya itulah Pak Tani akhirnya memilih bayam sebagai sayur terbaik di kebun itu. Ketika bayam diberi kesempatan untuk mengajukan satu permintaan seperti janji Pak Tani, bayam meminta agar Pak Tani membuatkan pagar yang kokoh untuk melindungi kebun itu. Pak Tani pun memenuhi janjinya. Setelah pagar kebun itu selesai, para sayuran berterima kasih kepada bayam. Bayam adalah sayur yang baik, dan ia juga ikut memikirkan kepentingan seluruh sayuran di kebun itu. Wah, salut ya untuk si bayam. Selain bergizi, dia adalah sayur yang baik hati. Karena bayam juga peduli terhadap teman-temannya. Nah, adik-adik harus rajin makan sayuran ya, karena vitamin dari sayuran itu berguna bagi tubuh. Dan jangan lupa sayangi teman-teman kalian. Nah, itu dia teman-teman ceritanya tentang Pak Tani dan juga sayur-sayuran yang dia tanam. Nah, seru nggak ceritanya? Nah, kalau seru, nanti teman-teman bisa diskusi sama ayah bundanya. Nah, Bu Mona akan memberikan bahan diskusinya. Yang pertama adalah siapakah tokoh atau pemain yang ada di cerita tersebut? Lalu yang kedua, siapa tokoh atau pemain yang kalian sukai? Lalu bagaimana sifatnya mereka? Apakah baik atau jahat atau sombong? Nanti teman-teman silakan jawab ya bersama ayah bundanya. Itu dia, sekian dari Bu Mona. Terima kasih sudah menemani Bu Mona menyiram hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.